Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang mau menjawab salam, saya doakan mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji berkali-kali, bisa umroh berkali-kali, bisa nikah berkali-kali. Gimana bapak-bapak, setuju nikah berkali-kali? Enggak setuju? Mamanya enggak setuju? Iyalah, masa iya dong? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza juddah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuribat 'alaihim zillatu aina masuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Al-ayah. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada unsur pimpinan desa, dalam hal ini diwakili Bapak Kepala Dusun beserta jajarannya, baik meliputi Bapak RT, Bapak RW yang bersemangat hadir, yang sama-sama kita mulaikan. Selanjutnya kepada Ayahanda Bapak Haji Suyoto selaku imam sekaligus pengurus Masjid Baitur Rahman yang sama-sama kita mulaikan. Selanjutnya kepada Ibu panitia beserta pengurus daripada acara halal bihalal Masjid Baitur Rahman yang sama-sama kita hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh bini sepuh, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, yang besar tak bisa saya sebutkan gelarnya, yang kecil tak bisa saya sebutkan namanya, yang semuanya insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kiranya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmah, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang menjelang sore yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa kembali hadir, duduk sama rendah, berdiri kita sama tinggi di rumah Allah Baitur Rahman kali ini dalam rangka halal bihalal. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita hari ini senantiasa diridhoi dan diberkahi,
dan tentunya bernilai pahala diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan biarpun alam yakni Habibullah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal. Bu, Bapak, alhamdulillah sehat semuanya, kantongnya sehat, sawit harga 7.000. Nunggu saya bupatinya dulu, nanti 7.000. Alhamdulillah. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Ikan kakap bergetar-getar, mohon maaf kalau ada THR tolong cepat diantar. Cuma dari Bangun Mulyo yang belum ngantar THR sampai detik hari ini. Sudah banyak tempat mengaji Bangun Mulyo yang belum ngantar THR, tapi alhamdulillah THR-nya doa. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat. Mana yang sakit mudah-mudahan cepat sehat, mana yang banyak utang yang mudah-mudahan cepat lunas. Nambah kali banyak utangnya. Mic yang satu ada lagi bah, nggak jelas ini. Karena hujan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rezeki kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Allah turunkan hujan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah, tanpa terasa baru saja kita meninggalkan bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita telah berada di bulan Syawal. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan menjadikan kita la'allakum tattaqun, yakni orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Apa itu takwa? Imtisalu amrillah wa ijtinabu nawahi, yakni menjalankan seluruh perintah yang telah Allah perintahkan kepada kita serta meninggalkan segala bentuk larangan yang telah menjadi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Salat ditumindakno, zakat puasa dijalankan, melawan orang tua jangan, melawan kepada suami jangan, nyolong berondol jangan. Itu namanya takwa. Lalu bagaimanakah ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat bunda ayat 134, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa, takwa tadi adalah menjalankan seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada kita serta meninggalkan segala bentuk larangan yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bu, Bapak, itu takwa. Syarat utama untuk mendapatkan hidup yang penuh berkah. Hidup berkah itu bagaimana? Orang sakit kita sehat, orang nggak punya kita punya, orang melarat kita miskin, orang miskin kita kaya, orang bodoh kita pandai, orang keterbelakang kita terdepan. Itu berkah. Kalau kita ingin hidup berkah dunia dan akhirat, syarat utamanya satu-satunya kata Rasulullah harus takwa. Lalu bagaimanakah ciri-ciri takwa itu? Ada 3 kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 134 tadi. Yang 3 inilah yang akan kita bawa pulang. Jangan nanti ditanya siapa ustadznya oleh Jalal. Allah ustadz yang biasa, rasa-rasa. Haji ini siapa pengurus masjidnya? Haji Suyoto. Kaduse Surono, sengaji
Kok isu kabeh ora asu ya ta. Nah. Ya usah biasa-biasa kae. Bu, bosan ngaji dengan saya? Saya merasakan getaran kurang enak nampaknya di sudut kanan kiri. Saya baca-baca ada aura negatif dari tadi. Pak bibirnya apa nggak ada ustadz yang lain toh? Ustadz itu kuai. Aku nak ngaji karo Ustadz Suroso ki ora bosen loh Pak Kadus, tapi mukanya bosen loh. Muka yang membosankan, ora apa-apa. Kan tadi udah ikan kakap ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Siap ngaji Bu? 3, nanti saya sampaikan menjelang isya lah. Sanggup menjelang isya? Sanggup pani bayar biro. Karena tekong isya lagi. 3 menjelang asar saja. Kurang lebih ada 1 jam kita sampaikan. Yang pertama ciri-ciri orang bertakwa. Yuk monggo. Ada nggak di dalam diri saya? Ada nggak di dalam diri panjenengan semua? Kalau ada, insya Allah saya bertakwa. Kalau takwa, insya Allah berkah. Amin Allahumma. Yang pertama kata Allah adalah alladzina yunfiquna fis syarra'i wad-dharra. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu ayah bunda yang pertama adalah orang yang gemar berinfak dan bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Pak Kadus suka yang lapang atau sempit? Lapang. Ibu-ibu suka lapang atau sempit? Angel ngaji kok ngeres. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, baik dalam keadaan susah maupun senang. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Logo bahasa Qur'ane bunda. Wong sengah nyoh cepat kaki ringan tangan, orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Tadi udah disampaikan Mbak Haji itu. Mbak Haji atau orang yang ceramah tadi itu. Akhirnya tinggal mangan karena dongannya ya. Apa itu sedekah? Pemberian yang dilakukan oleh tangan kanan tanpa diketahui oleh tangan kiri. Nak cari wong Jawa berngamal orang ngomel, berngamal orang ngoceh. Masjid Roman berbicara loh, tolong kaleng sapa aku lho Bu Dedek. Iku berngamal ngomel. Si Fulan itu nang gawe wong bangun wong nang gak aku sing bantu dhisik, ora bakal jadi wong. Ada nggak manusia kayak gitu? Mana orangnya? Enggak datang. Enggak datang. Bicara orang. Ketika kaya enak. Ketika kaya kita sedekah enak. Ketika miskin itu loh guys. Semua iso. Maka kata Mbak Haji tadi betul, bersedekahlah sampai kaya, jangan menunggu kaya baru bersedekah. Pak Ustadz sering share di Instagram, di miligram, di kilogram, di YouTube, di Facebook. Pak Ustadz memberi anak yatim, janda-janda muda, janda-janda tua. Pak Ustadz kok berani terang-terangan berinfak dan bersedekah. Yuk seorang Bu Dede, mainkan lagunya. Yuk Pak RT, Pak Kadus, mainkan, ada berapa? Aku lu main. Ojo cuma jadi Ustadz Jarkoni ngajari orang ngelakoni. Kakakku ini tahu yang ku mau, belum kusuruh udah disorong dia. Ayah aku mau nengok ini, harga sawit katanya tadi di sini 7.000, kayak pirong gak ngelebok ke. Pak Kadus 500.000. Alhamdulillah. Mbak Suyoto piro, ayo. Aku piro, aku mainin transfer aja. Ibu, pengen hidup berkah, dijadikan orang yang bertawa, perbanyak bersedekah, jadi orang jangan pelit. Bu, contoh aku pelit, punya kawan pelit, aku sendiri nggak suka kepada kawanku yang pelit, padahal aku sendiri juga Masya Allah tadi pelit-pelit gitu ya. Ya Bu ya, sampai kalau punya tetangga yang nyok enak, yuk Kak, ini gulanya tadi aku belikan patin loh dari Kasikat. Wah, bentar-bentar dapat. Tapi kalau pelit, ambune kayak wonge. Ambune toh, masak rendang ngarep riyo, ya cuma ambune kita ngarep-ngarep, oh Kak Mia kayak sebagai rendang kok. Balik menakar tinggal aku. Rupanya ambune toh, kopat ya cuma, ketupat ya cuma bungkusnya toh.
Ada wong kayak ngono kuwi? Ada enggak? Banyak. Hormat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Harta bersedekah takkan berkurang, akan bertambah, akan bertambah. Bu, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Pak Ustaz, aku nggak bisa dengan makanan minuman aku orang miskin, dengan tenaga nggak bisa, dengan doanya cuma bisa Allahumma barik lana fima razaqtana, sama doa Allah melatih bisyal kebaisi. Pak Ustaz, isane cuma doa nguntah karo masuk WC. Lalu bagaimana? Dengan senyuman. Dengan senyuman. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang baik-baik itu juga bersedekah. Apalagi ibu-ibu senyumnya kepada suaminya sendiri. Pak Kadus, sering nggak disenyumi sama Bu Kadus? Sering. Ibu-ibu survei membuktikan ada senyum kalau ada mau. Gak kayak ngaku dewe. Iya ya. Kalau ibu senyum kepada suami ibu sendiri, pahalanya sama dengan orang mencium hajar aswad, kata Rasulullah. Sekarang umrah paling tidak 35 juta baru bisa mencium hajar aswad. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Barang siapa yang bisa mencium hajar aswad, kata Rasulullah, maka ganjarannya, pahalanya surga baginya. Ibu nggak perlu keluarkan 35 juta, nggak perlu umroh, nggak perlu mencium hajar aswad di sudutnya Ka'bah. Ibu senyum kepada suami ibu, itu sudah sama dengan mencium hajar aswad. Cocok Pak? Cocok Pak? Makanya undang terus. Kata ibu-ibu, telak. Cuman survei membuktikan Bunda, jarang seorang istri yang senyum kepada suaminya. Kebanyakan istri kita itu senyum kepada suami. Gak ada wong ngaku dhewe. Nak karo bojone wong tadi tindak endi Pak Haji Sartono. Pak Kadis mau kemana? Coba kalau suaminya sendiri, picek motomu. Di kampung saya, di Bangun Mulia Langgak Jaya ini nggak ada, ngaku dewe sing waras. Ya Bu ya, senyum itu juga sedekah, ngomong yang baik-baik juga sedekah. Maka perbanyak bersedekah. Jadi kalau ada orang yang kaya, dia loman, dia logo, dia senang berinfak bersedekah dengan tetangga baik, ya dengan saudara baik, itulah benar-benar orang yang bertakwa. Jangan orang, Pak Ustaz aku kan orang miskin. Kata Pak Ustaz, orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Aku nggak punya harta, sebaik-baik bersedekah dengan makanan dan minuman. Cuma di sinilah Bapak Ibu yang dikasih minum, nggak dikasih makanan. Aku dari tadi yang batin, di mana-mana salam karo seksi konsumsi, salam ya sebuah kotak, yang sebuah uduk, kue kotak, neng kene kok nggak bungkusan dewe-dewe, pangan dewe-dewe. Sampai rabiai, ngonoku kayak ijek gelem diundang. Pusat murahan, bayarnya boleh murahan, tapi gajinya tidak murahan. You understand? Ngertinya cuma iya sekarang noto. Sekali-kali ini tahun 2022 guys, ya jasa ngono terus dong ngenangan ustaz itu. Mbak ditambah, konco-koncone tambah, tandanya wong bertakwa, berinfak dan bersedekah. Insya Allah itu yang pertama. Lanjut Bu, lanjut. Pokoknya sedekah. Itu pedok karo bojone sing teko, Mas Pak Kadus. Paling-paling tujuh sampai sekarang teko. Kalau yang datang tahu dia gajinya, senyum, sedekah. Setuju Pak? Setuju Pak Haji? Cocok. Bakal sampai dapat senyuman nanti sampai di rumah. Ojo-ojo teko ngomong, Mas. Ibu senyum sekali kepada suami ibu, hajar aswad Bu, pahalanya. Apalagi hajar aswad, hajar batu aswad itu hitam.
batu hitam, batu yang dari surga. Ceritanya Hajar Aswad itu dulu, Haji Pak Sartono sama Haji Soto udah tahu, Pak itu yang sudah tahu udah tahu. Dulu ketika Rasulullah diajak Isra Mi'raj itu, ditengokkan semuanya yang hidup di dalam surga. Salah satunya juga batu itu ditengoknya. Lalu Rasulullah udah selesai Isra Mi'raj, bertanya kepada Jibril, ya Jibril bagaimana? Aku mau ke surga, aku udah kangen ke surga. Nggak bisa Muhammad, nanti kalau udah siap kiamat baru ke dalam surga. Ya bagaimana, aku udah rindu ke surga. Ya aku bawakan sajalah batu untuk oleh-olehmu sebagai tanda rindu kepada surga. Maka ditempokkan sama Jibril di pojokannya Ka'bah itu. Dan barang siapa yang bisa mencium Hajar Aswad, maka balasannya surga. Hajar itu batu, Aswad itu hitam, apalagi suami ibu yang hitam, maka Hajar Aswadnya betul-betul hitam. Jangan remehkan kami yang laki-laki ini hitam, guys. Hitam kalau manis, tapi sayang udah hitam kurang manis. Ada juga yang tai lalat, hilang lalatnya, tinggal sopan ngomong tuh. Ini yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Tandai saja, ini tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa itu pokoknya wong sing lobo. Nah, ini gotong royong, yo ngeteri minuman, yo ngeteri makanan kecil. Gaji Pak Kades aku nggak bisa apa-apa, cuma inilah golek ke rokok, golek kakek. Ini tanda orang beriman. Beda nih kampungku sana, kalau di kampung sana ada orang gotong dia komen aja. Ini nggak bagus setnya kayak gini nih. Kayak gini nih maunya. Wong kau yang menuju jongkrok yang melebihin rokok, Bu. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Misalnya cuma komen. Nah bicara apa misalnya usul, akhirnya jadi yang paling usil. Ya Bu ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang pertama yang gemar berinfak dan bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa setelah Ramadan itu bagaimana? Wal kaziminal ghaiz. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bu, selama Ramadan Pak Kadus, istri kita ini halal atau haram Pak kalau di siang hari Pak? Haram. Suami ibu ini suami ibu kan? Kalau siang hari selama bulan Ramadan halal atau haram? Halal. Kena kifarat, itu kena denda kok. Ya kan? Terus nggak tahan langsung Allahumma lakasuntu. Kena kifarat, nanti kena denda. Dendanya apa? 60 hari berpuasa berturut-turut, nggak bisa ya Rasulullah. Maka berpuasa 60 hari berturut-turut nggak bisa, memberikan 60 orang fakir miskin juga bisa, aku orang paling miskin. Ya udahlah. Ketika siang hari puasa, suami istri kita, suami sah, tapi haram hukumnya. Jangankan suami, air kelapa itu loh, Mas Dede, air kelapa muda itu haram itu kalau di siang hari diminum. Ya iyalah, ya iya. Teh botol, teh suroso, teh poci, selain THR loh ya. Nah, itu haram kalau di siang hari diminum bulan puasa. Malam hari boleh, semuanya halal, termasuk bojone dhewe sing ora menstruasi atau mencret. Halal. Menahan hawa nafsu, laisa sadidu bisur'ah, innama sadidu nafsu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukannya orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu amarahnya. Selama 1 bulan Ramadan penuh lamanya kemarin ayat bunda kita dilatih untuk bisa mengendalikan nafsu amarah kita dari lawamah menjadi nafsu mutmainnah, dari nafsu yang jahat menjadi nafsu yang baik. Bapak, kalau malaikat Allah ciptakan dari nur, Allah bekali dia akal tanpa nafsu. Ini perbedaannya. Malaikat itu dikon rukuk ya rukuk, dikon doa, dikon sujud, dikon nyatet aja, dikon mengirimkan firman ya firman saja. Mana ada ibu-ibu pernah dengar dalam kisah siapapun kiainya, siapapun buyanya, siapapun ustadznya, Israel salah cabut nyawa? Ada? Enggak ada. Oh ini Israel mau nabut, oh ini artis Jupe, enggak, Jupe ya dicabut kok. Ya itu, Arab elek, Arab api, ayu, ganteng, cabut, masalah cabut,
tua miskin, cabut. Kan ada lagunya. Raja-raja mati, orang kaya, orang miskin, Pak Kadus. Innalillahi wa inna Ojo nunggu jadi kades dhisik baru mati. Masa mati? Kenapa? Karena Allah menciptakan malaikat itu dengan akal tanpa nafsu. Mana ada ibu-ibu, bapak-bapak mendengar malaikat Israel di bojo papat mana? Ada pernah dengar, Bu? Enggak ada. Tapi sebaliknya Allah ciptakan binatang. Kebalikan daripada malaikat, dikasih nafsu tanpa akal. Otaknya ada, otak kambingnya digoreng enak. Gitu ya. Allah ciptakan binatang, kambing, sapi. Itu tadi ada berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sapine sapa sing geblak dewek kae. Minum racun ya, Pak ya. Karena nggak punya akal. Kalau punya akal, racun, guys. Sapine kan gitu ya, Pak Kadisa. Racun, guys, karena nggak punya akal, diserobot ae. Pucuk ubin dene wong ya bintek. Kawin yang pinggir jalan. Kenapa? Tengok kambing itu lewat baju seloto santai aja. Ngejek baju kucing aja punya pasangan kok. Ya Allah, kenapa? Karena Allah ciptakan binatang tidak punya akal, hanya nafsu. Ini karo jagone Datuk Dalang si Rendo, iki dina karo jagoku si Brontoyudo, wadah dilawan. Tapi di sisi lain ayah bunda, manusia Allah ciptakan lengkap keduanya. Ada akal juga ada nafsu. Akalku di sini, Bu, bukan di sini. Jadi kalau ada manusia yang bisa mengendalikan akalnya dan yang bisa menurunkan nafsunya, dia lebih mulia daripada malaikat. Sekali lagi tak ulangi, neng kini bahasanya kudu enak dicerna, usah aja bahasa ilmiah, orang ngerti kok. Bahasa tempe ngene lho ya, tahu Sumedang, tahu Geprok ngene ya. Kalau ada manusia yang bisa mendahulukan akalnya, menurunkan daripada nafsunya, itu lebih mulia hidupnya daripada malaikat. Maka wong ada ahli ibadah karo tonggo api, karo dulur, karo maratuwa, karo wong tuwa api. Ya ta? Batese tonggo enggak diserobot, bojone wong enggak diserobot, ya ta? Ibadah api, ya infak sedekah. Itu lebih mulia hidupnya daripada malaikat. Kenapa? Karena lebih besar akalnya ayah bunda daripada nafsunya. Tetapi sebaliknya ayah bunda, kalau ada manusia yang akalnya lebih kecil, nafsunya lebih besar, nafsunya dikedepankan, akalnya dibelakangkan, akalnya kecil, nafsunya besar, itu lebih parah daripada binatang, lebih parah daripada ngomong binatang. Jangan kemari, ntar ditanya siapa ustadznya itu, semakali kayaknya aku nggak datang loh karena hujan. Ustadz binatang, ya Allah. Maka di dalam kehidupan kita banyak ya bunda manusia, belok lah ladangnya wong batasnya diserobot juga, padahal dia sadar nanti kalau mati hanya setengah depok saat detik pengawe-ngawe itu. Dia tahu, dia dalam kaji, dia datang juga hari ini, tapi tanah yang juga diserobot. Ada nggak yang kayak gitu? Wes iki oleh menyinggung iki san. Lanjut. Terus mulai nyinggung tak delok wis pada jimber kabeh iki. Aja-aja aku iki, aja-aja aku kan gitu ya. Ngaji ngatur jiwa biar ada perubahan kata Mbak Haji tadi. Aja cuma halal bihalal mangan entah bareng tok ae. Salam-salaman. Ayo ya. Ngono tok ae. Tapi setelah itu tidak berbekas di dalam kehidupan. Apa gunanya? Jadi ya, mampu bisa mengendalikan nafsu amarahnya, hawa nafsunya. Sampai dengan mulia atau dengan remeh, bu, ingin berkah atau ingin laknah? Berkah. Maka jadikan diri kita walaupun manusia melebihi daripada
perilakunya malaikat. Bagaimana? Perkecil hawa nafsu, perbesarlah akal. Maka banyak dari Al-Quran 30 juz 114 surah 6.666 ayat 1.027 huruf itu ada kata-kata afala ta'qilun. Banyak Bu yang mengatakan afala ta'qilun. Artinya apa Pak Ustadz? Apakah kamu tidak berpikir, berakal? Apakah kamu tidak berakal? Gunanya akal itu apa? Untuk mikir. Oh iki nggone wong aja tak serobot. Iki bojone wong aja tak serobot. Kan ada yang kayak gitu tuh. Goro-goro rondo, bojone dhewe dadi rondo. Neng nggon aku. Goro-goro duda, suami sendiri jadi duda. Di sana. Di sini enggak ada. Alhamdulillah. Itu kenapa? Lebih besar nafsunya. Terus gara-gara pilihan kades, gara-gara caleg, RT ngelawan kadus ngelawan masyarakat, ada nggak kayak gitu? Di sana ada. Gara-gara ini di mana-mana kan ini akhir zaman kayak gini nih. Suara 1 250. Ibu-ibu dan batin gedungan 250. Besar kali 250. Neng kene wingi cuma lempung kok. Paling besar 100. Ada ya kayak gitu ya? Udah rahasia Bu. Ustaz dari mana dapat cerita? CCTV itu di mana-mana guys. Itu udah rahasia umum kayak gitu. Aku dewe sing enggak belum disogok Pak Kadus. Nilai taala. Wong ngegok 100 kecuali nak 1 miliar aku mikir. Nak 1 miliar sampai aku mikir. Ijik mikir nak 1 miliar. Nak 100 wong sekali ceramah iki nggak bisa ngoni jutaan. Mana mau harga diriku dibayar dengan 100. Ingat Bu. Kenapa? Tidak berpikir. Oleh sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga sekaligus bisa melatih diri kita mengendalikan hawa nafsu kita. Angkara murko, sing jahat menjadi yang baik. Ini kata Mbak Haji tadi. Jangan cuma habis halal habis saja. Yuk, mulai Syawal kita tingkatkan. Yang kemarin pemarah, sekarang jadi 5. Bapak-bapak, Pak. Getak urapo. Yang bapak-bapak yang mulai kasar dengan istrinya mulai hari ini, tolong sing lemah lembut. Wedo amu ini loh Pak, wedo amu, istrimu ini loh Pak, bocah berondol, gelem, dijak wirid, gelem, dijak pasar, dorong emas juga, paling seneng. Iya Pak, sering cari bajunya sampai siapa? Wong loro sing jawab. Sing ngadeni sampean siang malam sapa? Mbah Haji aku dhewe ana sana. Makanya mulai hari ini Bapak jangan kasar. Ingat Pak, yang kasar itu maaf sebenarnya maaf sepurone. Yang kasar itu binatang. Apa itu jenenge? Itu dia. Keracunan sing mau. Ingat Bu, ingat Pak. Memang betul sampai kepala keluarga, sampai yang mencari sandang, pangan, papan, perhatian, pendidikan, memang sampai semuanya. Memang betul dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya orang perempuan. Tapi ingat Pak, enggak ada bapak jari itu enggak ada. Yang ada ibu jari. Enggak ada bapak kota, yang ada ibu kota. Dalam Al-Quran enggak ada surah bapak-bapak. Ar-rijal yang ada nisa khusus untuk perempuan. Rumah Pak Kadus aja bulu tok ae. Maka melayakkan orang perempuan. Ingat Pak, bagi rumah tangga yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, yang bisa mengendalikan akalnya, terutama orang lanang, sing kasih sayang, nak ngomong lembut karo sing wedok, saya jamin sakinah mawaddah warahmah baiti jannati gemahripah lot jinawi. Amin ya rabbal. Tapi kalau ada orang laki-laki yang sebentar ya, itu apa toh? Itu apa? Mas, mangga dahar mangan. Wis minta aku masak amu asin ngono.
Kalau ada ibu-ibu punya suami kayak gitu, doakan dalam tahajud ibu. Ya Allah, jika engkau jemput suamiku hari ini ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Jangan kau tunggu lama-lama ya Allah, aku nangis batin ya Allah. Kalau yang dia jodohku tolong beri hidayah, dia kok langsung ketawa. Kalau dia memang jodohku tolong beri hidayah dia ya Allah. Kalau dia nggak jodohku tolong pateni idina juga ya Allah. Bu, Pak, Bu, saya ini kan loh, baru mau berangkat kemarin ini, tapi saya milih P4 calon pengantin ada 3 pasang di kantor kami. Itu kendalanya. Survei membutuhkan kalau nak uang perempuan ini nak kurang banyu, kurang beras, ijo iso nempur beras. Kalau nggak ada rokok bapak, saya yakin nggak ada uang di rumah, nggak punya sawit, berani utang-utangkan rokok sak selopok. Betul? Nggak ada beras sanggup cari utangan ke tempat mertua, air matanya jadi air mata buaya mak. Sepurane dina utan ora senteres, sepurane mae rego sawit murah dia karo mertua sak glempo, itu bahasa Koreanya sak glempo segoni, berani diamuka tembok bapak. Tapi kalau masalah perasaan, jangan sekali-kali engkau sakiti si dia. Maksudnya Pak, sesuk mendiundang meneh. Karena di mana-mana itu sponsornya ibu-ibu. Bapaknya ada ayo. Cuma tekotok orang gelem lho. Lho ta? Orang gak apa-apa. Kondak kandel. Sponsor di mana saya ngaji dari daratan ke Kepulauan Jambi, Sumatera Utara sampai ke Padang, sampai mana-mana saya ngaji, itu di pelosok, di desa, di kampung, di gunung, di desa, di kota, di mana-mana sponsornya itu ibu-ibu ini karena Yamaha selalu terdepan. Makanya aja sekali-kali Pak. Nah apa mana bojo sampai ini ayu, solehah, manutan, wes lah di rumah sing apik-apik. Kalau marah dia jangan sampai lawan. Perempuan ini selalu saya sampaikan, tengok YouTube jangan lupa, tengok YouTube-nya UAS Edi Suroso, tapi jangan lupa pula like, share, komen, subscribe-nya ya. Perempuan ini ketika dilahirkan membukakan pintu surga untuk ayah handanya. Ketika dinikahkan menyempurnakan agama untuk suaminya. Ketika melahirkan, surga berada di telapak kakinya. Tapi jangan sekali-kali mencari marahnya wanita. Gelap dunia dibikinnya. Nah wis gelap, alah pantun sampai enggak laku. Sampai mau berpantun, kucing kurus mandi di papan. Wis jar gitu. Apa obatnya? Kalau perempuan udah marah, kebanyakan survei membuktikan dari 1000 wanita, janda tua, janda muda, anak gadis, wis peot apa bisnis api, ini membuktikan nak wis marah Pak, masuk kamar jedar. Marah, mengkurap, orang masak, peteng bebek rasanya kayak kiamat. Kita kok pintunya dek, cangkemu. Kalau udah ada wanita yang kayak gitu Pak, nggak laku Pak. Sampai belikan nasi yang enak di Ampera itu nggak laku. Sampai berpantun, berpuisi, bersyair nggak laku. Lakunya dia silih ebet 10 juta sampai teke sawit. Itu paling-paling iya mas. Paling-paling nanti keluar dari kamar kopi atau teh. Betul? Kamu atau bipan aja. Yo, tahan nafsu. Tahan nafsu. Ingat, nafsu itu berada di hati. Keluar dari hati itu mulut. Maka kalau mulut seseorang itu baik, menandakan hatinya baik, menandakan kepribadiannya baik, menandakan akalnya baik, nafsunya juga baik. Tapi nak ana wong sing del-del pisuh, picek, motomu hancur kowe, dlogok jaran, gatel, segala macam. Aku ngomong apa adanya, ini contoh, ya aja diulang apa mau gatel, jancuk.
Jangan diulang lagi kayak gitu. Kalau ada yang kayak gitu itu hatinya yang kasar. Maaf, ini tak praktekkan. Saya jarang misuh, ini tak misui. Ini kalau yang terucap itu kasar berarti hatinya kasar. Hatinya kasar menandakan nafsunya kasar. Tapi anak yang lemah lembut, senyum, hatinya lagi juga senyum itu. Walaupun kadang juga mendongkolan juga kok. Bu, oke. Wa yadhimina ghaiz, menahan nafsu amarah. Lanjut, Bu. Yang terakhir atau yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa untuk mendapatkan hidup yang penuh berkah hidup dunia dan akhirat kata Allah adalah wal-'afina 'anil nas. Manusia yang senantiasa mau memaafkan kesalahan orang lain sekaligus meminta maaf atas kesalahan dirinya kepada orang lain. Bu, maaf, Pak. Apa sih maaf ke? Kesalahan. Kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'inat tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia, kula lan panjenengan semua yang rawuh ini pasti memiliki silap dan dosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kepada Allah mudah, malah lebih mudah kita minta maaf kepada Allah. Mandi tobat, sengaja aku mandi tobat karena Allah, ambil air wudu, sholat tobat 2 rakaat, usolli sunat tobat rakaat lillahi ta'ala Allah Akbar. Kapan saja, di mana saja, siang, malam, pagi, petang boleh. Setelah Al-Fatihah baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Pak Ustaz nggak bisa Qul ya ayyuhal kafirun, ya Qul yang lain. Qul huwalahad, Qul huwalfalaq, Qul huwallahu ahad. Nggak bisa, ya surat langganan. Ila tabas ibadah wal asri inna atona nggak bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah rukuk sujud seperti biasa, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad, minta ampun kepada Allah, semuanya dosa kecil dan besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi kalau kita dosa kepada manusia, padahal manusia ada di dunia masih bisa kita jumpai, tapi kok nggak mau kita memaafkan, tapi kita nggak mau memberi maaf, tapi kita tidak mau meminta maaf. Ketika Idul Fitri tiba, poso nggak poso teko sholat Idul Fitri, dia nggak pernah puasa, dia nggak pernah bayar zakat, tapi datang sholat Idul Fitri. Mana ada panitia sampai nggak melu poso, ojo sholat Idul Fitri, kan nggak ada kan? Teko juga itu, teko biayanya kalau kiai nunggu wabe, yo wis pokoknya wapi ngono, nggak minyak jajas. Ketika beliau ini berkhutbah, tengok kanan kiri nangis, dia ya nangis. Orang menangisi dosa-dosanya kepada Allah, orang menangisi dosa-dosanya kepada sesama manusia. Setelah selesai saya berkhutbah, Pak, kok menangis khutbah sampai itu loh? Terharu. Saya kemarin di masjid besar Pagaran Tapah, tengok saja di YouTube itu. Di Suroso nanti sampai sendiri berbesmili. Semuanya hampir menangis, emak-emak menangis. Begitu salah satu saya tanya, kayaknya gaya preman, Pak, kok sampai kok nangis? Iyalah Pak Ustadz, aku tengok kanan kiri muka belakang nangis, aku ya nangis. Perkara nangis apa yang ditangisin nggak ngerti. Begitu salaman, suami orang disalami, suami sendiri nggak disalami. Di sana. Ibu ya, mertua orang disalami, mertua sendiri nggak disalami. Orang tua sendiri, orang tua orang lain disalami, orang tua sendiri nggak disalami. Di sana, di sini gimana? Nggak ada bedanya gitu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, minta maaf. Siapa? Anak kepada kedua orang tuanya. Ada nggak salah anak kepada kedua orang tua? Banyak. Minta maaf. Berbahagialah panjenengan yang masih ada kedua orang tua sampean. Lha kaya aku wis yatim piatu ngene iki arep njaluk maaf karo sapa? Aku yatim piatu lho Dede. Ben yang mana aja salah-salah. Aku yatim piatu ya. Gemar berinfak, bersedekah kepada anak yatim piatu. Bersyukur sampean kalau masih ada orang tua. Orang tua aku di Jawa, Parani datang. Orang tua aku di Medan semalam ya perjalanan naik bus Painem kayak. Hah? Painem apa Binem? Abinem, naiklah Binem itu.
Satu malam ya. Sampai di mana? Nggak ada cuti. Cutilah kau. Berapa bulan, berapa tahun makmu cuti gara-gara engkau di kandungannya. Nggak bisa sholat, nggak bisa makan, nggak bisa kemana-mana. Bayangin kayak gitu tuh. Sampai lu udah pernah melahirkan kan? Rasakan kayak gitu tuh. Coba bayangin. Kayak gitu pun sekali kesalahan emak kita. Salah pilih kasih masalah warisan. Abangnya dikasih setengah hektar, kita dikasih 1/4 hektar. Kok dibilang katanya makku kayak mak lampir. Gara-gara dibilang mak lampir, akhirnya anak enggak aru-aruan kata orang Jawa, enggak bertegur sapa. Rupanya sampan keluar dari mana? Dari embeng tronton. Dari rahimnya juga. Kalau sampan hari ini jahat kepada ayah ibumu, kalau sampan hari ini jahat kepada ibumu, nanti anakmu pasti akan jahat kepada dirimu, bunda. Kacang tinggal lancaran. Pama ya'mamu sekolah darotun khairai, yara wa ma ya'mamu sekolah darotun sarai, yara apa yang kita tanam hari itu nanti hari tua kita akan kita tuai. Tapi kalau kita muliakan kedua orang tua kita, di hari tua kita pasti dimuliakan oleh anak kita. Amin Allahumma. Begitu juga menantu, muliakanlah kedua orang mertua kita. Dulu ini banyak yang cerita kepada saya, Bu Dede. Dulu Pak Ustadz, hubungan kami nggak direstui, nggak diizini, kami nikah lari. Nikah lari itu kayak mana toh Pak? Ini toh, ayo toh. Nikah lari itu kayak apa? Kampungnya sini, nikah di sana, gitu maksudnya. Nggak di tempat karena nggak direstui. Hari ini kau udah mulia hidupmu, bagaimanapun mintalah maaf kepada kedua orang tuamu, minta maaf kepada mertuamu. Jangan pilih kasih. Ini ada cerita fakta. Di kampung lain nggak perlu saya sebutkan. Ketika lebaran tiba, ibu kandungnya diberikan mukena harga 100.000. Ini ngadu sama saya, tahun ini kejadian. Mertuanya diberikan mukena harga 500.000. Kebetulan desa ini satu kampung kaya langgah karo bangun moyo. Sholat di sini, tak tahunya besanan tadi bersebelahan. Loh, yuk, nah itu bahasa Jawanya, yuk kak, cantik ya mukinamu, tapi kan anakmu wedok semua kok gitu. Tapi kan anakmu, anak kakak yang beliin, berapaan itu? 500 langsung, dekser 500, gue naku kaya saringan santen, 100, mulai langsung nangis, gelulu. Jangan ditengok mulut yang jelek. Ngopo iya kok nangis, kata suaminya tadi. Tega betul anakmu bang. Lah ngopo iya dia dimaafkan, nggak bisa pokoknya. Masa mertua nih boleh itu mau kena harga 500 apaan santen. Makanya bapak ibu pilih kasih, jangan pilih kasih. Ya mertua ya moro tua. Nak wong sebelah mertua nih 200, ya wong tua boleh 100. Di luar kita tanpa semata mereka pasti mereka akan beradil, kata orang Jawa. Beradil apa? Curhat. Mereka pasti akan bercerita-cerita kisah misteri di belakang kita. Ya anakmu ini kok enak kok yun bawa rantang 5 dan kamu ya 5 padahal batine cuma loro juga. Sakit, jangan sakiti, jangan melukai. Maka sering saya sampaikan kepada kita semua dimanapun mengaji ya bunda, manusia gagal hidupnya ngopo, orang lain udah punya mobil kita belum, kenapa orang lain sudah punya lahan kita belum, kenapa orang lain rumahnya bagus kita belum, kenapa anak orang lain soleh dan solehah kita belum. Koreksi dengan 2 hal, sholatmu bagaimana? Kalau sholatmu sudah baik, yang kedua koreksi dengan hubungan baikmu kepada kedua orang tuamu. Kalau sudah baik sholatnya, aku hubungan karo orang tua karo mertua, insya Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Ingat, oleh sebab itu jangan ada dendam di antara kita. Ini ada kisahnya. Suatu ketika Rasulullah SAW ayah bunda sedang duduk di masjid setelah sholat subuh. Tiba-tiba idza rajulun fil masjid, tiba-tiba ada seseorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Lalu laki-laki tadi itu sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat beliau pun bergegas pulang. Lalu Rasulullah mengatakan sesuatu kepada para sahabat. Wahai para sahabatku, maukah kamu aku tunjukkan siapa ahli surga itu? Mau ya Rasulullah, ditunjuknya Rasulullah. Itulah laki-laki yang berangkat dari masjid itu tadi. Lalu ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud bunda minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah,
Kenapa seseorang tadi itu kok engkau katakan ahli surga, orang yang dirindukan surga, orang yang dijamin masuk surga? Bapak Ibu pengen nggak masuk surga? Pengen, semuanya pengen termasuk saya. Apa alasannya Rasulullah? Wahai saudaraku Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau ingin tahu dia adalah penghuni surga, ikuti dia. Diikuti dengan seizin Allah sampai rumahnya, sampai 3 hari 3 malam. Enggak ada tanda-tanda yang luar biasa, biasa-biasa saja ya Bunda. Setelah 3 hari 3 malam, Abdullah bin Mas'ud lalu bertanya kepada seseorang yang dikatakan ahli surga oleh Rasulullah tadi. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku kemari ini tadi telah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW untuk mengikutimu. Engkau dikatakan ahli surga oleh Rasulullah. Engkau hidupmu dijamin masuk surga besok oleh Rasulullah. Aku ingin tahu. Selama 3 hari 3 malam aku mengikutimu. Setelah aku tengok 3 hari 3 malam tidur di rumahmu, nginap di rumahmu, aku tengok sembahyangmu biasa-biasa saja, infak sedekahmu biasa-biasa saja, bacaan Quranmu biasa-biasa saja. Lalu amal ibadah apa yang menonjol dari dirimu hingga engkau dikatakan ahli surga? Lalu seseorang yang dikatakan ahli surga tadi ngendiko, mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai saudaraku Abdullah bin Mas'ud, ketahuilah memang ibadahku biasa-biasa, sholatku, bacaan Quranku, infak sedekahku biasa-biasa saja. Tapi saya selalu melaksanakan apa pesannya Nabi. Apa itu? Sebelum tidur aku sudah hilangkan rasa dendamku kepada seseorang sekalipun dia telah menzalimi diriku. Aku buang jauh-jauh sifat dendam di antaraku dengan dia, walaupun sekalipun ia orang yang telah memfitnahku. Bu, Bapak, berarti orang yang tidak pendendam itulah ciri-ciri ahli surga. Coba kalau kulolan panjenengan semuanya, ada orang yang memfitnah sampean di kampung ini, ada orang yang misui sampean, ada orang yang mencederai sampean, ada orang yang menggeser ajo atau batas ladang sampean, kira-kira teringat terus nggak Bu? Teringat. Jangankan 7 menit Bu Dede, 7 jam pun masih teringat, 7 tahun masih teringat, 7 keturunan sampai cucu cocok kita pun masih keturunan. Betul Bu? Oleh sebab itu artinya halal bihalal. Halal bihalal. Bapak Ibu di Arab Saudi saya tanya halal bihalal itu nggak tahu artinya. Dalam Al-Quran nggak ada istilah halal bihalal. Dalam hadis Nabi nggak ada halal bihalal. Cuma ada di Indonesia lah kata-kata halal bihalal. Nggak ada istilah haram biharam, nggak ada. Mubah bin mubah nggak ada. Sunnah bin sunnah nggak ada. Yang ada halal bihalal. Artinya apa? Engkau halalkan perbuatanku kepadamu dan aku halalkan perbuatanmu kepadaku. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hadis yang terakhir yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia kali ini, Rasulullah pernah bertanya, wahai para sahabatku, tahukah kamu siapakah orang yang paling bangkrut di antara kamu sekalian? Bu, orang yang bangkrut harus orang merugi menurut kita bagaimana? Orang yang jualan nggak dapat untung, atau jangankan untung, modalnya pun nggak dapat. Orang yang nanam ladang habis sama hamanya. Orang yang berternak, mau jantan mau betina, mau melahirkan sudah mati, itu orang yang bangkrut menurut kita. Atau orang yang paling banyak hutangnya tetapi kita tidak bisa melunasi di bank atau di mana, itu menurut kita orang yang paling merugi atau orang paling bangkrut. Tapi kata Rasulullah bukan itu. Ketahuilah wahai saudaraku, sahabatku, orang yang paling bangkrut di antara kamu sekalian adalah bukannya orang tidak memiliki dinar, bukan orang tidak memiliki harta benda, akan tetapi orang paling bangkrut, orang paling merugi di antara kamu sekalian adalah orang yang besok datang di hari kiamat. Mereka membawa pahala sholat 5 waktunya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala puasa Ramadannya, membawa pahala umroh dan hajinya, dan seluruh amal ibadah yang pernah ia lakukan selama hidup di dunia. Tapi dia juga membawa dosa-dosa atas kesalahan dirinya kepada orang lain. Maka orang-orang seperti ini pahalanya otomatis akan berpindah kepada orang lain, dan dosa-dosa orang lain itu dipindahkan kepadanya hingga akhirnya ia tercampak ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Andai kata sampai berada di posisi ini, sholat sampai berjamaah di masjid ini 5 waktu, sholat sunnah ada, puasa Ramadan, tarawih ada, zakat fitrah, zakat mal sampai bayarkan, umroh haji berkali-kali, infak sedekah ada, bacaan Quran ada, silaturahmi ada, menuntut ilmu ada.
tapi ada dendam kita, keburu mati, belum kita minta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Kira-kira kalau sampai berada di posisi ini, bagaimana langkah sampean? Kira-kira rugi atau untung, Bu? Oleh sebab itu, kalau tidak mau dikatakan orang-orang merugi, menurut versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kata terlambat. Sebelum ajal menjemput kita, sebelum tangan berlipat di dada, sebelum orang lain memintakan maaf atas kesalahan diri kita kepada orang lain, yuk kita meminta maaf atas kesalahan diri kita. Oh Pak Ustadz, aku mertuanya nggak mungkin menantu. Jangan ada istilah mertua. Semuanya kita saling memaafkan. Anak meminta maaf kepada orang tuanya, menantu meminta maaf kepada kedua mertuanya, apalagi kakak meminta maaf kepada kakak dan abangnya, ya, tetangga meminta maaf kepada jirannya, pemerintah meminta maaf kepada masyarakatnya. Udah minta maaf tadi tuh, Bu. Ada nggak kesalahan pemerintah? Banyak di luar sana, tapi di sini nggak ada kayaknya. Contoh BLT, PKH, dulure tok ae. Kok dulu toh? Kena dulure toh? Iya. Wes, padahal sampai itu sugih. Ketika kita berdoa, ya Allah Bunda, ya Allah jauhkan aku daripada kemiskinan, ya Allah, kayakan aku, ya Allah, ya Allah aku punya rumah, ya Allah aku punya mobil, gak kredit, ya Allah, jauhkan aku daripada riba, ya Allah, kayakan aku, ya Allah, kalau aku kaya aku mau bangun masjid, doanya jalur sugih. Tapi begitu Pak RT, Pak RW, Pak Kadis, bagian BRT kepada orang miskin, kita minta doa jalur miskin. Ayo aja mau dulu terus ya, ini kayak gitu. Aku rantuk, ada nggak kayak gitu tuh? Ini ada sini enggaknya kayaknya maksudnya kok berat kali tuh. Pasti ada. Ustaz ada nggak salahnya kepada jamaah? Alhamdulillah jujur. Ada nggak salah Ustaz kepada jamaah? Minta maaf Ustaz. Mana Ustaznya? Minta maaf Ustaz. Kapan Ustaz minta maaf? Biasanya terakhir. Demikianlah tadi ceramah saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kelafan. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh. Itu contoh kalau Ustaz minta maaf kepada jemaahnya. Tak ada manusia yang tidak memiliki salah dan dosa. Tak ada manusia. Jangankan saya. Jangankan kita. Nabi Adam dikasih silap. Nabi Adam itu apa? Minta bojo dikasih, surga seluas langit dan bumi dikasih, mau minta apa saja dikasih. Tapi satu Adam kata Allah, jangan kau dekati pohon kuldi, buah kuldi, jangan kau dekati apalagi kau makan. Nafsu tadi itulah didekatin dimakan. Kesalahan pertama ini manusia. Al-insan artinya apa? Tidak luput daripada silap dan dosa. Tak ada manusia itu yang sempurna. Oleh sebab itu, ini masih momennya Syawal, hari baik bulan baik. Yuk kita saling maafan. Terakhir Bapak Subhanahu wa taala, kata Nabi, besok di padang mahsyar, matahari didekatkan sejengkal daripada ubun-ubun kita. Ada manusia yang berjalan kaki dengan kaki tegap dinaungi payung. Walaupun matahari sejengkal dengan ubun-ubunnya, dia tetap merasa seperti dalam ruangan AC. Ada juga yang berjalan kaki dengan kaki sebelah kiri, ada dengan tumitnya, ada dengan kanannya. Banyak kejadian, banyak golongan. Tapi ada satu golongan manusia yang kata Rasulullah, yang berjalan kaki dengan kepala di bawah, kaki di atas, kakinya berdarah-darah, bernanah-nanah. Ia jilatin, setelah jilat ia haus, lalu ia minta tolong, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Merinding bulu roma para sahabat mendengar kata Rasulullah ini. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah itu? Itulah dari golongan kalian umatku, laki-laki maupun perempuan, tua dan muda. Sebelum mati ia memiliki rasa dendam. Dia tidak mau meminta maaf kepada orang lain, dan dia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Bu, maka unan-unan wong Jawa dulu pujombong ulama Jawa, satu dulur, sewu dulur kurang, satu musuh rasa berlebih. Maka halal ini bukan hanya meningkatkan iman dan takwa saja, bukan hanya gemar berinfak dan bersedekah saja, bukan hanya segera menahan nafsu amarah dari lawamah menjadi mutmainnah, tetapi kita juga mencari paseduluran, cari silaturahmi.
Yuk, aku yakin dan percaya, aku bukan dukun lillahi ta'ala. Dalam ruangan ini bapak-bapak ada 3 orang yang dendam kesumat di antara yang lain. Ibu-ibu banyak. Ibu-ibu banyak. Koro-koronya apa Bu Dede? Wirid, koro-koro panganan. Nusolta. Wes teko. Menggunakan mangan rendang. Nusolta panganan bebek. Tersinggung. Ada yang datang, yang ngomong batang. Apa jibate? Nggak perlu saya sampaikan. Ada juga ini sekarang anak dengan mama nggak bertegur sapa di teras atau di jalan. Ada yang tetangga dengan tetangga goro-goro banyak peceran. Iya ada. Gara-gara peceran dulu, peceran tahu. Air pelimbang yang aturannya dibuat ke belakang, ini melimpah ke depan. Dengan tetangganya ada juga goro-goro celai wedhus. Ada di sini hadir. Yo, sepurane sini wedhus. Yo sepurane wedhus kuyu. Sepurane minta maaf. Sing racun sapi jaluk kapura. Yo. Sing racun sapi, dagingnya aja lali usate digawani. Apa masalah lagi? Yang kebanyakan diantara kita dengan tetangga. Lebih-lebih ibu-ibu seorang istri dengan suaminya. Ini banyak ini. Banyak. Ketika sawit naik, lali utang. Kipas-kipas. Begitu uang belanjanya kurang, wis mencet. Yuk. Semuanya hari ini kita lebur. Lebaran. Artinya bar Ramadan. Semangat harus kita bawa ke di luar lebaran. Bubar. Yang kedua kita harus apa Bu? Lebaran. Manusia harus menjadi manusia yang gemar berinfak dan bersedekah. Memiliki ilmu sama kepada orang lain. Yang ketiga leburan. Harus saling kita memaafkan. Kalau sudah bisa lebaran, laburan, maka terakhir kita laburan. Labur, kata dasarnya labur. Labur itu apa? Cat putih. Betul Pak? Mina izin ma faizin, kembali kepada fitrah, fitri, suci. Maka warna putih itu mau dikombinasikan ke yang hitam ya cocok, ke belang-belang cocok. Karena kenapa? Hatinya sudah putih. Itu hatinya bersih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita bermaaf-maafan, sholat asar berjamaah, makan bersama, ada nggak? Alhamdulillah, itu yang ditunggu. Astaghfirullah.